kerja baginya. Kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dia. Bagi Yesus semuanya, kini waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, kini waktuku Shalom, salam baik semua. Selamat baku dapat lagi di program Sinode Gemibem, baku kasih kuat iman. Perenungan hari ini diambil dari pelita hidup di minggu yang sedang berjalan ini. Karena itu, saudara-saudara yang berada dimanapun juga, mari joto orang semua sama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan lewat perenungan firman di saat ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita orang berdoa. Tuhan Yesus yang pembaik, di saat ini orang semua naikkan ucapan syukur, rasa terima kasih. Karena Tuhan boleh kasih kesempatan yang sangat indah. Orang boleh ada dan hidup. Saat ini orang semua mau baca firman Tuhan untuk lebih kasih kuat orang beriman. Karena itu Tuhan Yesus hadir jopat orang semua lewat tuntunan Roh Kudus Tuhan, supaya firman Tuhan yang orang mau baca betul-betul akan masuk, diam, tinggal di dalam orang diri ini. Bahkan dia boleh berbuah dalam perjalanan hidup orang semua. Ini orang berdoa yang orang sampaikan pada Tuhan Yesus. Dengarkanlah Tuhan. Amin. Saudara-saudara dimanapun juga berada, pembacaan firman Tuhan ada ambil di Roma 12 ayat 9 sampai 21. Yang dah kasih judul Nasihat untuk hidup dalam kasih. Bunyinya begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, siapa tuh senang mau melayani orang lain? Tuh pertanyaan ini gampang mau bilang, mar susah mau jawab. Karena selalu orang bilang mau melayani orang lain, mar DP kenyataan, orang pe sikap yang muncul, pe enak sekali, suruh-suruh pak kita, kira kita ngoni pe pembantu. Di gereja orang juga senang kalau bicara tentang pelayanan, karena kurang selalu orang bilang pelayanan, akhirnya DP arti so jadi kabur. Misalnya ada tuh pemuda yang dapat tugas dari gereja, Peklar bendahara pangge pa dia, formo ganti dia pedoi jalan. Pemuda itu cuma bilang begini, sudah Jo, ini kan pelayanan. Di sini melayani DP arti baking sesuatu dengan sukarela. Contoh lain, ketika sebuah gereja di satu kampung mau bangun, kong perlu dana mau bangun gedung gereja. Datang 4 orang pejemaat mau minta dukungan dana. Semua setuju kong bilang, oh iyo, orang perlu layani dorang. Di sini melayani DP arti mau kasih sumbangan. Lain lagi contoh, ketika panitia pemilihan nyandak kerja betul atau ndak seberes DP kerja, orang mau bilang begini, maklum Jo, namanya juga pelayanan. Oh, pelayanan di sini berarti ndak usah berkualitas. Tapi muncul juga contoh lain lagi. Ketika pelatih paduan suara bilang begini, kalau datang latihan mesti tepat waktu. Jangan ngoni santai-santai. Ingat, ini adalah pelayanan.
Di sini pelayanan artinya mesti sungguh-sungguh. Saudara-saudara, tuh contoh-contoh di atas tadi, mana yang betul? Apa sebenarnya tuh arti melayani? Dalam persekutuan gereja, tuh kata melayani sebenarnya diambil dari dalam perjanjian baru. Kong ada banyak DP arti. Kira-kira ada 4 macam kata yang orang perjanjian baru pakai. Yaitu pertama, diakoneo. Pelayan yang jakase sadia tu makanan di meja. Istilah kedua dipakai dulo. Artinya menghamba, budak, jongos. Yang ketiga, leiturgo. Bekerja for kepentingan orang banyak atau pada umumnya. Dan istilah yang keempat, latreo. Artinya bekerja for dapa upah. Atau bahkan kata ini dipakai dalam arti yang lain adalah menyembah Tuhan. Saudara-saudara, 4 kata itu gereja japake kong dorang searti melayani, mengabdi, atau menghamba Tuhan deng for orang lain. Saudara-saudara yang Tuhan berkati, sebelum tuh Rasul Paulus masuk dengan nasihat tentang kasih, bacaan torang tadi, di perikop sebelumnya, Paulus ada angkat tentang mau kasih persembahan tubuh dengan banyak karunia. Ini yang disebut melayani. Kalau torang persembahkan torang pediri dengan berbagai karunia yang Tuhan ada kasih, berarti torang so melayani Tuhan. Deng so melayani orang lain. Saudara-saudara, bagaimana supaya torang pelayanan itu gagah, kasih senang pa Tuhan, dan kasih bagus pa orang lain? Paulus bilang dengan satu hal jo, yaitu kasih. Bagaimana mau kasih wujud? Ini DP nasihat supaya melayani dengan kasih, apalagi for pelayan-pelayan gemibem yang baru tapili. Nah, kasih itu diartikan oleh Paulus yaitu yang pertama, melayani dengan kasih yang tulus dan jangan pura-pura. Itu ada bilang dengan mulut, mesti sama dengan torang hati. Jangan pelayan ada senyum-senyum pak orang, mar di hati dia bilang begini, ngana kira kita senang pangan, torang baku beda sama dengan bumi dan langit, ngana kita pemusuh. Ini pura-pura DP nama, muna orang Manado bilang. Jangan sampai ini saudara. Jangan pura-pura kalau melayani Tuhan dengan orang lain. Tuhan yang tidak senang itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kasih jauh tuh hati jahat. Kong bikin tuh hal yang baik, kebaikan. Apalagi pelayan Tuhan. Nah, di dalam gereja sebenarnya tidak ada musuh, saudara-saudara. Kalau orang selalu melihat orang lain dengan baik, walaupun orang tahu dia ada kekurangan. Lebih bagus kalau orang ambil tuh hal-hal baik pak orang. Benci boleh, mari yang orang benci itu tuh orang pekalakuan jahat, bukan DP orang. Supaya yang ada nasihat, arahan, dan doa pak orang sehingga ia tarubah. Selanjutnya,
mengasihi dengan selalu lebih dulu bakase hormat. Sebagai pelayan, nyendak mau hilang torang pe harga diri, torang pe wibawa, kalau torang lebih dulu bahormat. Malahan orang mau lebih segan deng hormat patorang. Lain lagi, sungguh-sungguh kalau melayani Tuhan, mesti kasih tunjung torang perajin. Bagi pelayan, saat orang baru tapili sampai 5 tahun ke depan, ini boleh berubah ke siang. Saat baru tapili, mau di pertengahan sampai mau berakhir, tetap rajin. Ini tuh bilang sungguh-sungguh mau kerja for Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, Paulus bilang mesti ada sukacita, sabar saat menderita, dan tekun atau rajin berdoa. Kalau tuh hati banyak dipenuhi dengan sukacita, ndak dapat rasa tuh periode pelayanan akan berakhir, saudara. Kalaupun harus menderita, harus tahan, sabar. Maksudnya, jangan orang cuma suka tuh selamat, tuh berkat dari Tuhan. Mesti juga siap menderita, siap pikul salib. Karena dua-dua satu paket. Mau selamat, diberkati, harus siap menderita. Kalau memang berat sekali itu beban, bawa dalam doa. Rajin-rajin kasih yang berdoa. Tuhan pasti mau kasih kelegaan, mau kasih ketenangan, bahkan mungkin jalan keluar pada orang. Selanjutnya Paulus bilang, saling baku tolong. Apalagi kaum pelayan. Yang lebih, kalau punya lebih, itu cara berpikir, yang punya doi, punya harta, punya pengalaman, punya pemahaman iman yang baik, dan lain-lain. Tutupi akan kasihan yang masih kurang. Bukan malahan mau pakai kasih jatun, kasih ober orang pe kekurangan. Ini berdosa kasihan. Paulus juga bilang, minta pak Tuhan supaya orang belajar mau berkati itu orang yang jahat dan kejam pat orang. Bukan mau kutuk. Orang sadar cuma manusia biasa. Karena itu selalu dia minta pak Tuhan supaya orang punya hati kuat hadapi orang yang kejam. Lebih bagus orang bawa dia dalam doa supaya dia sadar dan dia akan diberkati Tuhan. Paulus juga ungkap, jadi pelayan mesti punya rasa empati. Nah, kalau ada jamaat sedang bersuka cita, tuh muka ding torang pesikap juga senang. Jangan muka-muka berut kasihan, muka-muka ndak senang. Begitu juga kalau ada yang susah, sedang menangis, kasih tunjung juga torang sedang merasakan. Lebih bagus kalau torang menangis sama-sama. Itu kalau boleh. Saudara, hal lain juga Paulus bilang, tuh hati dan pikiran demi pelayanan usahakan selalu sama antara pelayan maupun jamaat. Nggak usah pikir-pikir tuh perkara tinggi-tinggi, yang sederhana aja. Misalnya, melayani itu kalau boleh ambil akan tuh tisu. Ada pelayan yang suka suar-suar kasih yang pimpin ibadah, cepat-cepat ambil akan tisu. Itu melayani, kecil tapi melayani. Atau ambil akan air minum tuh pelayan yang mau pimpin. Itu juga hal kecil, sederhana melayani. Atau mungkin orang dalia kasih yang pas mau ibadah kolong, tuh kursi ada yang belum taator. Orang baator akan jo tuh kursi. Itu sederhana. Dan lain-lain banyak sekali contoh.
Paulus juga masih bilang, jangan anggap diri pandai. Ada yang tahu sadiki, martu bicara pe banyak sekali. Nen tahu, marse tunjung stel tahu. Atau semua orang mau baking sendiri. Japake, ndak japake itu orang lain. Ini ndak betul. Orang harus lebih rendah hati. Ndak ada yang mampu baking sendiri pekerjaan Tuhan. Selalu orang harus bekerja sama. Paulus juga ungkap, kalau ada yang baking itu jahat orang, apa yang harus orang baking? Nah, paling banyak orang mau balas dengan jahat. Padahal Tuhan Yesus ada kasih ajar dari dulu. Balas dengan kebaikan. Balas dengan baik. Nah, kenapa begitu? Karena Tuhan sebegitu baik pada orang. Kalau orang balas lagi dengan jahat, apa dia beda? Sama-sama orang berdosa. Dan saudara, ini yang paling terakhir Paulus bilang. Berusaha sekali orang hidup damai dengan siapapun. Damai itu yang lebih banyak mau beri berkat pada orang. Damai itu banyak tamang. Dan banyak orang senang pada orang. Kalau orang mau berdamai dengan orang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sangat kasihi. Kalau hal-hal tadi yang paling banyak orang ambil, backing dan usahakan, maka para pelayan akan menjadi pelayan yang pembaik. Melayani Tuhan dan melayani orang lain. Kau dapat melayani dengan kasih. Itu hal-hal dah bilang tadi. Orang pe Tuhan pasti tersenyum kau bilang, aku bangga padamu, hai kita pe hamba yang baik dan setia. Semua orang pe lala, tu pengorbanan dengan harga yang torang sobayar. Nggak ada yang tak lewat pa Tuhan. Tuhan pasti perhitungkan semua. Akhirnya, for semua pelayan yang sudah pilih, selamat Jo melayani Tuhan. Terus Jo layani Tuhan dengan setia dan penuh kasih. Kong jamaat semua, jangan cuma tahu bapilih, mesti lebih dari itu. Mari torang topang, tu pelayan-pelayan, supaya torang boleh berjalan sama-sama sebagai gereja yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dalam
pegang. Ku tahu kan hari esok, namunlah aku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjalan, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Oh, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjalan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sangat kasihi, torang so dengar firman Tuhan. Torang mau berdoa supaya firman Tuhan itu betul-betul masuk pada torang pe hidup, dan torang mau baking dengan sungguh-sungguh. Ini torang berdoa por banyak orang. Mari torang berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Di saat ini, torang mau bersyukur pada Tuhan. Karena ada satu ruang dan kesempatan yang bergagah sekali. Torang boleh sama-sama ada dalam persekutuan yang beribadah pada Tuhan. Ada pujian, ada penyembahan, tapi juga torang boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong Tuhan, jangan torang cuma tahu mendengar firman Tuhan, tapi belajar torang pahami dengan dalam. Kong mau baking dalam pertolongan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, di saat ini kami berdoa bagi Sinode Gemibeng. Mulai dari badan pekerja Sinode dan perangkat pelayanan yang ada di Sinode Gemibeng ini.
Tuhan ada pilih. Tuhan juga yang akan menuntun terus pada orang. Kasih akan hikmat supaya dorang mampu pilih mana tuh bagus untuk dorang lakukan. Tapi juga mana tuh jahat dorang menjauhi. Dengan pertolongan Tuhan Yesus sendiri. Beri akan dorang kesehatan yang bagus. Beri akan kemampuan, kekuatan ketika pergumulan, tantangan datang silih berganti. Kami terlalu yakin Tuhan selalu tolong dan kasih mampu pada orang. Begitu juga dengan pengurus multimedia bersama dengan para komisi yang menangani di dalamnya. Tolong kasih yang pada orang Tuhan. Dengan segala keterbatasan yang ada pada orang. Orang berdoa pasti Tuhan akan kasih mampu, kasih kuat, kasih hikmat, kasih iman yang kuat. Sehingga dorang terus berjuang di tengah berbagai keterbatasan. Pasti ada mujizat Tuhan. Pasti ada kuasa Tuhan yang selalu tolong mempukan dorang supaya dapat bersaksi melalui multimedia ini. Beri dorang kerjasama yang bagus. Biar dorang kerja sungguh-sungguh dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berdoa for seluruh jamaat-jamaat yang ada di Sinode Gemibem ini. Mulai dari Badan Pekerja Wilayah, Badan Pekerja Majelis Jamaat, Pengurus Persekutuan dan Kompelsus Bipra, Komisi Umum, Tua-tua Jamaat, Kostor, bahkan seluruh anggota jemaat, opa, oma, bapak, ibu, pemuda, remaja, sampai anak sekolah minggu. Tuhan, kasih akang patorang keutuhan. Jadikan torang pelayan-pelayan yang setia dan tidak mau berubah. Dan biarlah seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik yang so mengakhiri, tapi juga yang baru terpilih. Supaya dorang mampu mempersembahkan yang paling bagus dorang berdiri. Sehingga nama Tuhan dimuliakan di gereja Masihi Injili Bulaang Mongondo ini. Tuhan, torang tahu bahwa menjalani persekutuan yang besar ini selalu ada saja perbedaan pendapat. Kadang-kadang ada gesekan. Kadang-kadang ada yang sobat salisi. Bahkan kadang-kadang ada yang mulai meraju. Tuhan, tolong kasih yang petorang semua. Supaya belajar torang untuk bangun torang pe gereja ini. Torang tidak mau keluar. Kalau ada kekurangan, torang saling mengingatkan. Torang selesaikan sama-sama dengan kepala dingin. Dengan hati yang tulus. Karena kalau Tuhan bekerja di dalam, kong semua orang pelayan maupun jamaat sungguh-sungguh, maka selalu ada jalan keluar. Tuhan selalu mau tolong pada orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jamaat dengan berbagai pekerjaan masing-masing, profesi masing-masing. Biarlah jamaat-jamaat gereja Masihi Injili di Bulaang Mongondo dapat bekerja sebagai wujud menyembah Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang,
memuliakan Tuhan, penuh dengan ucapan syukur menjalani pekerjaan. Sehingga pemberkatan Tuhan juga akan menyertai dalam perjuangan dan kerja keras mereka semua. Pandemi yang masih kami alami Tuhan Yesus, tolong kasih yang orang, supaya orang semua belajar berserah Pak Tuhan. Belajar memohon Pak Tuhan, memperbaiki orang hidup. Dan belajar patuh kepada Tuhan melalui pemerintah yang menghimbau dengan berbagai-bagai protokol kesehatan. Tolong Tuhan, supaya kami orang semua belajar patuh. Karena ini sama dengan patuh hamba Tuhan, pemerintah. Selamatkanlah Indonesia. Kasih selamat, kasih yang ini Sulawesi Utara. Berkati Akang dan selamatkanlah Bolaang Mongondo Raya ini. Kami percaya tangan Tuhan lebih besar dari pandemi virus corona ini. Pilkada serentak yang sementara berproses dan akan dilaksanakan pada bulan Desember nanti. Tolong semua yang berperan di dalamnya Tuhan. Baik KPU, Bawaslu, pemerintah, partai politik, tim pemenang, tim sukses, pasangan-pasangan calon, bahkan seluruh masyarakat yang ada, melihat ini sebagai pesta iman, pesta demokrasi yang akan diwujudkan dengan rasa sukacita, kompetisi yang baik, tidak akan saling menjatuhkan satu sama lain, tidak akan memecah belah bangsa dan daerah-daerah kami yang tercinta. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak doa yang mungkin orang menaikkan. Kasih kuat orang semua beriman Tuhan, supaya orang bergantung pada Tuhan, orang berharap pada Tuhan, orang selalu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa yang orang mau sampaikan pada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang sampaikan doa ini. Amin. Puji Tuhan, orang semua sudah merasakan bagaimana karya Tuhan dalam persekutuan yang orang bangun saat ini. Semoga dari perenungan firman Tuhan tadi, orang semua diberkati oleh Tuhan. Orang semakin dapat kuat iman dari Tuhan. Biar orang saling baku kasih kuat iman selalu. Terpujilah Tuhan.